Apakah Anda sering merasa kaki cepat lelah meski hanya berjalan sebentar? Apakah lutut terasa kaku, pergelangan kaki bengkak, atau betis seperti ditarik setiap sore? Banyak orang di atas usia 65 percaya bahwa semua buah itu sehat karena alami dianggap aman. Namun, faktanya tidak sesederhana itu. Ada beberapa buah yang diam-diam justru melemahkan kaki, memperparah nyeri sendi, dan membuat sirkulasi darah di tungkai semakin buruk. Perkenalkan saya, Dr. Budi Hartono. Saya sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di Indonesia. Saya melihat langsung bagaimana pola makan, termasuk pilihan buah, bisa menentukan apakah seseorang tetap kuat atau justru semakin bergantung pada orang lain. Di video ini, saya akan membongkar 7 buah yang paling berisiko untuk kesehatan kaki lansia. Bukan berarti buah itu selalu buruk, tetapi jika dikonsumsi setiap hari tanpa aturan, bisa jadi racun yang pelan-pelan merampas tenaga Anda. Dan tenang saja, di bagian akhir, saya akan ungkapkan satu rahasia khusus. Rahasia ini bisa membantu Anda tetap menikmati buah tanpa takut kaki semakin lemah. Jangan lewatkan sampai akhir. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe ke channel Zulfa Hartati dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat dan ingin tetap sehat penuh energi setelah usia 65, tulis angka 10 di kolom komentar. Kalau Anda punya pertanyaan atau mau topik lain yang ingin saya bahas, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya pribadi akan membaca semua komentar untuk memastikan video berikutnya benar-benar bermanfaat bagi Anda. Sekarang mari kita mulai. Buah pertama ada di sekitar rumah kita, manis segar, tapi bisa jadi musuh tersembunyi. Buah pertama adalah nanas. Siapa yang tidak suka nanas? Rasanya segar, manis asam, sering dijadikan rujak, es buah, atau campuran sayur lodeh. Namun bagi orang lanjut usia, nanas bisa jadi pemicu masalah besar pada kaki dan persendian. Nanas mengandung gula alami cukup tinggi dan juga asam yang tajam. Pada usia muda, tubuh masih sanggup mengolah lonjakan gula. Tapi setelah usia 65, kemampuan itu menurun. Akibatnya, gula yang melonjak membuat pembuluh darah kecil di kaki meradang. Sendi lutut, pergelangan, dan betis menjadi cepat nyeri. Asamnya pun menambah beban, membuat peradangan semakin parah. Coba bayangkan, Anda makan potongan nanas setiap pagi. Beberapa minggu kemudian, mata kaki mulai sering bengkak. Lutut terasa panas setelah berdiri agak lama. Anda kira itu sekadar faktor usia, padahal bisa jadi efek rutin dari nanas. Saya pernah menemui seorang pasien, Ibu Ratna, usia 67 tahun. Beliau sangat suka nanas. Hampir setiap hari dibuat jus. Awalnya tidak terasa apa-apa, tapi lama-lama kakinya bengkak dan lutut sulit ditekuk. Setelah dikurangi konsumsi nanas, keluhannya berkurang drastis dalam 2 minggu. Ini bukti nyata bahwa apa yang kita anggap sepele bisa jadi pemicu masalah besar. Bukan hanya itu, nanas juga mengandung enzim bromelain. Pada sebagian orang, bromelain bisa meningkatkan efek obat pengencer darah. Artinya, risiko memar, kaki lemah, atau perdarahan bisa lebih besar tanpa disadari. Ini seperti musuh dalam selimut. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti harus berhenti total. Nanas boleh dinikmati sekali-sekali, misalnya seminggu sekali dan dalam porsi kecil. Jangan setiap hari, apalagi saat sedang minum obat rutin. Lebih baik gantikan dengan buah lain yang lebih aman, seperti pepaya atau jambu biji. Ingat, nanas tidak selalu manis bagi kesehatan kaki. Bisa jadi nanaslah yang diam-diam menguras tenaga Anda. Ingat, nanas bisa jadi musuh diam-diam. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatannya. Buah kedua adalah pisang. Banyak orang percaya pisang adalah sahabat otot.
lembut, mudah dicerna, dan kaya kalium. Tidak sedikit lansia menjadikannya camilan harian. Namun, tahukah Anda, pisang yang terlalu sering justru bisa melemahkan kekuatan kaki. Pisang matang mengandung gula dan pati cepat serap. Setelah usia 65, tubuh lebih sulit mengendalikan lonjakan insulin. Akibatnya, gula darah naik turun drastis. Energi terasa melonjak sebentar, lalu ambruk cepat. Betis terasa berat, pergelangan kaki mudah bengkak. Setiap naik tangga, kaki seperti tertahan. Bayangkan, Anda makan 2 pisang sebelum jalan pagi. Awalnya bertenaga, tapi baru 15 menit kemudian, kaki mulai lelah. Sirkulasi darah menurun, cairan menumpuk, dan Anda merasa tidak sanggup melanjutkan langkah. Ini bukan sekadar usia, melainkan efek dari karbohidrat cepat serap dalam pisang. Saya teringat pada seorang pasien, Bapak Joko, usia 70 tahun. Beliau rutin makan pisang sebelum olahraga ringan. Hasilnya, energi cepat habis, betis sering kram. Ketika saya sarankan untuk membatasi hanya setengah buah dan menambah segenggam kacang, kondisinya membaik. Kakinya lebih ringan dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa nyeri. Itulah kuncinya. Pisang tidak salah, tapi porsinya harus bijak. Jangan makan berlebihan, apalagi saat perut kosong. Kombinasikan dengan protein atau serat, seperti tempe goreng tanpa minyak atau kacang rebus. Dengan begitu, gula darah naik perlahan dan tenaga lebih stabil. Pisang memang manis di lidah, tapi bisa menjadi pengkhianat otot jika tidak bijak. Lebih baik makan secukupnya, bukan setiap kali lapar. Mulailah dari besok pagi, coba ganti 1 pisang dengan pepaya atau pir dan rasakan bedanya. Ingat, pisang bisa jadi pengkhianat otot Anda. Kalau Anda setuju dengan poin ini, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah paham betapa pentingnya mengatur porsi buah. Buah ketiga adalah anggur. Sekilas terlihat tidak berbahaya. Kecil, manis, gampang dimakan, dan sering disebut baik untuk jantung. Namun bagi lansia, anggur bisa membawa masalah besar bagi kaki dan sendi. Masalah utamanya ada pada fruktosa. Tidak seperti glukosa yang mudah dipakai tubuh sebagai energi, fruktosa diproses di hati. Jika terlalu banyak, fruktosa berubah menjadi asam urat. Asam urat inilah yang menyerang sendi, terutama di kaki dan lutut. Rasa nyeri menusuk, sendi bengkak, bahkan sulit berjalan. Banyak pasien saya yang mengira itu hanya pegal biasa, padahal gejala awal gout. Selain itu, fruktosa juga memicu peradangan. Tanpa disadari, kaki terasa kaku setiap pagi, betis sering tegang, dan langkah jadi pendek. Anda mungkin merasa ini karena umur, padahal bisa jadi dari camilan anggur yang dimakan berulang kali. Saya teringat pada Ibu Sari, usia 65 tahun. Beliau suka sekali ngemil anggur saat menonton televisi. Segenggam demi segenggam, tanpa terasa bisa habis setengah kilo. Beberapa bulan kemudian, jempol kakinya nyeri hebat. Dokter memastikan asam uratnya tinggi. Setelah mengurangi anggur dan menggantinya dengan jambu biji, keluhannya berangsur mereda. Anggur juga berbahaya karena mudah dimakan berlebihan. Berbeda dengan buah besar yang harus dipotong, anggur bisa habis tanpa terasa. Dari beberapa butir berubah menjadi puluhan, bahkan ratusan. Artinya, gula menumpuk sangat cepat. Apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti Anda harus berhenti total. Cukup ambil beberapa butir, jangan 1 mangkuk penuh. Makan bersama kacang rebus atau tempe untuk menahan lonjakan gula. Dan jika Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya batasi ketat atau hindari sama sekali. Anggur memang kecil, tapi bisa jadi bom asam urat yang siap meledak kapan aja. Ingat, jangan tertipu ukurannya yang mungil. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar.
Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar sadar akan bahaya kecil yang berdampak besar. Buah keempat adalah semangka. Siapa yang tidak tergoda dengan potongan semangka dingin di siang hari? Rasanya manis, segar, penuh air. Banyak orang mengira semangka adalah pilihan aman karena sebagian besar isinya air. Namun kenyataannya, semangka menyimpan jebakan manis yang berbahaya bagi kaki lansia. Semangka memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, gula dari semangka cepat sekali masuk ke darah. Bagi orang yang sudah berusia lanjut, lonjakan ini bisa merusak pembuluh darah kecil di kaki. Akibatnya, timbul peradangan, betis terasa berat, dan pergelangan kaki mudah bengkak. Ironisnya, meski berair, semangka justru bisa menyebabkan tubuh menahan cairan. Cairan berlebih membuat lutut dan pergelangan semakin membesar. Setiap langkah terasa lebih lambat, lebih sakit. Anda mungkin mengira itu hanya capek, padahal tubuh sedang bereaksi terhadap beban gula dari semangka. Saya pernah menangani Bapak Hasan, usia 68 tahun. Beliau punya kebiasaan makan semangka setiap sore. Awalnya segar, tetapi kemudian kakinya sering berat dan sulit berdiri lama. Begitu ia mulai membatasi porsi hanya 2 potong kecil, keluhannya jauh berkurang. Inilah buktinya bahwa tidak semua buah berair berarti aman. Selain itu, lonjakan gula dari semangka memicu stres oksidatif. Stres ini merusak saraf dan pembuluh darah kecil. Dalam jangka panjang, kaki jadi cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Hal sederhana seperti pergi ke warung atau sholat berjamaah bisa terasa berat. Apa yang bisa dilakukan? Semangka boleh dinikmati, tapi jangan berlebihan. Batasi hanya beberapa potong, jangan 1 piring penuh. Dan hindari makan semangka larut malam, karena tubuh cenderung menahan air lebih lama. Sebagai alternatif, Anda bisa memilih pepaya yang lembut dan lebih ramah untuk pencernaan. Semangka memang segar di lidah, tapi bisa jadi jebakan bagi kaki Anda. Ingat, semangka bukan hanya air, tapi juga gula. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang serius memperhatikan apa yang masuk ke tubuhnya. Buah kelima adalah jeruk. Setiap pagi, banyak orang memulai hari dengan segelas jus jeruk. Dipercaya menambah tenaga, memperkuat daya tahan tubuh, dan membuat badan terasa segar. Tapi bagi lansia, jeruk bisa jadi bumerang yang memperparah masalah sendi. Masalahnya ada pada asam sitrat. Asam ini jumlahnya tinggi di dalam jeruk. Jika sendi sudah rapuh karena usia, asam sitrat bisa bertindak seperti amplas. Tulang rawan yang lemah semakin terkikis, lutut menjadi kaku, pinggul sulit digerakkan. Rasa nyeri bukan hanya muncul saat berjalan, tapi juga saat bangun dari duduk. Selain itu, jus jeruk kaya gula alami. 1 gelas bisa mengandung gula setara dengan beberapa sendok teh. Lonjakan gula darah ini memicu peradangan sistemik. Otot tegang, pembuluh darah meradang, jaringan ikat melemah. Hasilnya, kaki lebih cepat lelah dan pemulihan setelah aktivitas semakin lambat. Saya ingat Ibu Dewi, usia 72 tahun. Beliau rutin minum jus jeruk setiap pagi. Awalnya merasa sehat, tapi lama-lama lututnya sulit ditekuk, terutama saat bangun tidur. Setelah mengganti jus jeruk dengan potongan pepaya dan telur rebus, ia merasa lebih ringan. Sendinya tidak lagi sakit setiap pagi. Apa yang bisa dilakukan? Jeruk tetap bisa dinikmati, tetapi jangan berlebihan. Makan 1 buah utuh lebih baik daripada segelas jus, karena seratnya membantu menahan lonjakan gula. Dan jangan lupa imbangi dengan protein, misalnya sebutir telur rebus, agar energi stabil. Jeruk memang populer, tapi jangan sampai jadi pisau halus bagi sendi Anda. Ingat, yang manis segar di lidah belum tentu ramah bagi lutut dan kaki.
Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mengurangi jus jeruknya mulai besok pagi. Buah keenam adalah apel hijau. Rasanya segar, renyah, sedikit asam. Banyak orang menganggap apel hijau lebih sehat karena tidak semanis apel merah. Namun bagi lansia, apel hijau bisa menjadi penyebab tersembunyi dari rasa lelah dan nyeri kaki. Apel hijau kaya akan asam malat. Asam ini sebenarnya bermanfaat dalam jumlah kecil. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada usia lanjut, pencernaan sulit mengolahnya. Hasilnya, asam menumpuk dan memperburuk peradangan otot maupun sendi. Nyeri dari pinggul bisa merambat ke lutut hingga pergelangan kaki. Selain itu, apel hijau tetap mengandung gula alami. Meski rasanya tidak terlalu manis, gula ini tetap bisa mengganggu keseimbangan insulin. Akibatnya, aliran oksigen ke otot berkurang. Betis terasa cepat lelah, kaki kaku, dan muncul rasa pegal tumpul setelah berjalan sebentar. Banyak orang juga makan apel hijau tanpa pendamping, dimakan mentah begitu saja, tanpa protein atau serat tambahan. Hal ini membuat gula darah naik lebih cepat. Bagi lansia, lonjakan ini bisa memicu kram malam hari atau kekakuan saat bangun tidur. Saya pernah menemui Bapak Agus, usia 66 tahun. Beliau suka ngemil apel hijau setiap malam. Beberapa minggu kemudian, ia sering terbangun karena kram di betis. Setelah saya sarankan makan apel bersama segenggam kacang rebus, keluhannya jauh berkurang. Tidurnya lebih nyenyak, kakinya tidak lagi kaku di pagi hari. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Apel hijau boleh dinikmati, tapi jangan setiap hari. Batasi hanya setengah buah. Kombinasikan dengan protein atau yogurt tawar. Dan hindari memakannya larut malam. Apel hijau memang terlihat segar, tapi bisa jadi penguras tenaga diam-diam. Ingat, rasa asam bukan selalu tanda sehat. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang pernah merasakan kaki lelah setelah makan apel hijau. Buah ketujuh adalah mangga. Siapa yang tidak tergoda dengan aroma manis mangga matang? Dagingnya lembut, rasanya legit, sering dibuat jus, es buah, atau dimakan langsung. Namun, justru karena terlalu manis, mangga bisa menjadi bom gula yang berbahaya bagi lansia. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung gula setara dengan satu kaleng minuman bersoda. Bagi tubuh muda, mungkin masih mampu mengolah lonjakan gula itu. Tapi pada usia lanjut, produksi insulin menurun. Akibatnya, gula darah bertahan lebih lama. Hasilnya, peradangan pun berkepanjangan, terutama di lutut, pergelangan kaki, dan pinggul. Selain itu, gula tinggi dari mangga dapat memperburuk gejala neuropati. Banyak lansia yang sudah mulai merasakan kesemutan atau rasa terbakar di telapak kaki. Mangga yang dimakan berlebihan bisa membuat gejala itu semakin kuat, terutama di malam hari. Tidur jadi gelisah, kaki panas, sulit beristirahat dengan tenang. Saya teringat Ibu Lina, usia 69 tahun. Beliau gemar minum jus mangga setiap sore. Awalnya terasa segar, tapi lama-lama lututnya sering sakit dan telapak kakinya panas saat malam. Setelah dikurangi hanya potongan kecil seminggu sekali, keluhannya berkurang drastis. Masalah lain adalah mudah berlebihan. Mangga enak dimakan begitu saja, dijadikan jus, bahkan campuran salad. Tanpa terasa, satu buah besar bisa habis dalam sekali duduk. Artinya, puluhan gram gula masuk sekaligus ke dalam tubuh. Kaki pun harus menanggung akibatnya. Apa yang bisa dilakukan? Jika ingin menikmati mangga, cukup potongan kecil saja. Jangan dijus, karena gula akan lebih cepat terserap. Dan jangan jadikan mangga camilan harian. Lebih baik gantikan dengan salak atau pir yang lebih ramah untuk gula darah. Mangga memang manis, tapi bisa jadi racun bagi sendi dan saraf. Ingat, jangan biarkan rasa manis sesaat merampas kekuatan kaki Anda.
Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mengendalikan porsi mangga mulai hari ini. Sekarang kita sudah membahas 7 buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Semua buah ini memang alami, tetapi jika dimakan berlebihan atau terlalu sering, bisa menjadi sumber masalah bagi kaki, sendi, dan peredaran darah. Namun, jangan khawatir, masih ada banyak pilihan buah yang ramah bagi tubuh usia lanjut. Pepaya yang lembut membantu pencernaan. Jambu biji kaya vitamin C dan serat membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Buah naga segar, rendah gula, menenangkan lambung. Salak memberi rasa manis alami tanpa lonjakan gula. Pir segar bisa dikombinasikan dengan kacang rebus agar gula masuk perlahan. Dan tentu saja alpukat, kaya lemak sehat untuk melindungi sendi dan menjaga energi stabil sepanjang hari. Ingat, yang penting bukan hanya apa yang Anda makan, tapi juga kapan dan seberapa sering Anda memakannya. Setiap pilihan kecil di piring Anda hari ini akan menentukan apakah besok pagi Anda bisa bangun dengan kaki ringan atau justru dengan lutut kaku. Pesan saya sederhana, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan. Mulailah dari besok pagi. Pilih satu buah yang sehat, kurangi satu buah yang berisiko. Rasakan bedanya dalam beberapa minggu. Bayangkan, bisa berjalan lebih jauh, bermain dengan cucu, atau pergi ke pasar tanpa rasa takut kaki akan sakit. Apakah Anda siap mencobanya? Besok pagi mau mulai? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau grup komunitas, supaya semakin banyak orang lanjut usia bisa menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa, subscribe channel Zulfa Hartati, serta aktifkan lonceng notifikasi. Saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun mendampingi pasien lansia, percaya bahwa setiap langkah kecil bisa membuat hidup Anda lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuliskan di komentar topik kesehatan apa yang ingin Anda bahas. Mari kita bangun komunitas lansia Indonesia yang sehat, mandiri, dan penuh semangat